861 lebih muda 20 tahun. Tuan He tampak tidak percaya. Jadi, siapa pelatih sebenarnya? Hampir sore hari, Huo Zixing baru saja membuat janji dengan sekelompok teman rubah untuk bermain golf, dan dering ponselnya berbunyi pada waktunya. Penelepon menunjukkan bahwa itu adalah Tuan He, dan reaksi pertama Huo Zixing adalah bahwa Yan Jingyi pasti mendesak. Kakak ipar kedua bukanlah yang terbaik, dia lebih bodoh daripada dia dalam banyak hal. Begitu telepon terhubung, suara tangisan Tuan He langsung terdengar. Tuan muda ketiga, Nyonya muda kedua, aku benar-benar tidak bisa mengajarkannya. Sebaiknya Anda mengganti pelatihnya dengan pelatih lain. Ya, kakak ipar kedua sangat hebat sehingga membuat pelatih menangis. Kakak ipar keduaku sedikit bodoh, kalau tidak, gajiku akan berlipat ganda. Sebelum dia selesai berbicara, Tuan He menyela. Bukan masalah gaji, saya. Tidak lama kemudian, terdengar suara marah Yan Jingyi dari sana. Siapa yang kamu laporkan? Sudah tua dan masih suka mengeluh. Jika kamu lebih kuat, kamu tidak akan pernah dimarahi dan menangis. Huo Zixing mengerjapkan matanya dengan bingung. Jika dia tidak salah dengar, bukankah Tuan He marah dan menangis karena dimarahi oleh kakak ipar kedua? Sialan, kakak ipar kedua luar biasa. Yan Jingyi memarahi pelatih sekolah mengemudi sambil menangis, dan semua orang mulai merekomendasikan pelatih mereka. Saat itu, Yan Jingyi sedang duduk di bawah payung untuk menikmati teh sore. Baru-baru ini, banyak wanita kaya mendatanginya, dan bahkan Ibu Li Minmin pun datang. Karena masalah pesta pertunangan keluarga Li telah kehilangan muka, banyak perusahaan koperasi juga mencari alasan untuk membatalkan kontrak. Nyonya muda kedua, Minmin mengatakan bahwa ini semua adalah perhatian dari Leng Yuxi. Anda juga tahu bahwa keluarga Li adalah keluarga kecil yang tidak penting. Bagaimana bisa dibandingkan dengan keluarga Leng di keluarga Bai? Minmin juga dipaksa untuk tidak berdaya. Petik 2. Wanita di depannya berpakaian sopan, tetapi wajahnya tampak sangat kuyu. Yan Jingyi menyesap tehnya. Ibu Li Minmin berasal dari keluarga biasa, dan hanya Li Minmin yang telah menikah begitu lama. Dia tahu betul tentang keluarga kaya. Keluarga ibunya memiliki kemampuan yang baik. Jika keluarga tidak memiliki kemampuan apapun, dia harus berhati-hati. Jika tidak berhati-hati, dia mungkin akan dibuang dan diusir dari keluarga kaya. Ibu Li Minmin telah melihatnya beberapa kali. Istri ini suka bergaul dengan ketenangan. Kapan dia tidak bersemangat ketika melihatnya? Kali ini, dia dibunuh oleh putri kesayangannya. Anda bercanda, saya tidak melakukan apa-apa. Untuk apa memohon kepada saya? Kamu benar, tapi Direktur Huo terus menekan keluarga Li. Kalau begitu, tolong Nyonya muda kedua memohon pada Tuan Huo untuk saling mencintai. Tolong Tuan muda Huo angkat tangan. Nyonya muda kedua, Anda dan saya tidak memiliki latar belakang keluarga apapun. Menikah dengan orang kaya dan berkata, sebenarnya, kami hidup seperti apa? Oh, jadi ini permainan yang menyedihkan. Aku hidup dengan baik. Seluruh keluarga Huo adalah utusanku. Kenapa, kamu bukan? Kata-kata kasar semacam ini terlontar, tetapi sekarang dia hanya bisa menyombongkan diri jika dia memohon kepada orang lain. Nyonya muda kedua cantik dan memiliki karakter yang baik. Aku dengar, drama investasi bisa populer, dan sudah sepantasnya dicintai oleh keluarga Huo. Jika Nyonya muda kedua tidak keberatan, bolehkah aku mengajarinya? Mengajarkan apa? Huo Erdok ingin dia membeli ini. Nyonya Li bisa berusia 20 tahun lebih muda lagi. Jika tidak ada apa-apa, aku masih harus bergegas ke pertandingan berikutnya. Zhang Guoquan datang untuk mengantar tamu. Yan Jingyi benar-benar terburu-buru. Hari ini Shen Yan kembali ke China. Untuk menyambut Yan Yan, dia memesan hotel terbaik di Shenjing. Sebelum pergi, Yan Jingyi secara khusus memposting foto selfie. Benar saja, dia bisa membuat hantu kesulitan. Dulu, dia selalu memiliki banyak haters untuk memperbarui Weibo-nya. Sejak identitasnya terungkap, haters ini telah menguap. 862 kencan buta Shen Yan. Ada juga bintang besar yang bahkan belum pernah melihatnya. Selama dia lebih baru, mereka akan berkomentar. Apakah mereka akrab? Tapi, apa yang terjadi dengan Zhuang Heng yang telah diculik ke Afrika? Dia tidak terlihat selama hampir sebulan. Shen Yan kembali untuk kencan buta kali ini, dan lawannya adalah hibrid. Dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia tinggal di luar negeri sejak dia masih kecil. Persyaratan untuk mendapatkan pacar adalah bahwa bahasa Inggris harus bagus. Yan Yan,
Aku benar-benar tidak menyangka bahwa suatu hari kamu bahkan akan jatuh ke titik kencan buta. Sayangnya, betapa baiknya aku seorang pria, aku bisa memberi manfaat bagi wanita cantik di seluruh dunia. Shen Yan terdiam selama setengah detik. Jinyi, kamu sekarang adalah wanita yang sudah menikah. Bisakah kamu memperhatikan citramu? Aku hanya merasakan perasaan. Menjadi seorang pria adalah harapan hidupku. Petik 2. Shen Yan tersenyum tipis, matanya melayang ke depan, dan Wei Yai datang. Jinyi adalah orang itu. Petik 2. Yan, Shen Guangzhou. Kita sekarang adalah teman. Jinyi ingat jangan bicara sembarangan nanti. Keluarga Shen sekarang membutuhkan bantuan orang ini. Petik 2. Tatapan Yan Jinyi berbinar. Pantas saja Yan Yan datang untuk kencan buta. Pria itu sangat tinggi, rambutnya coklat dan matanya dalam. Sekilas dia bisa melihat bahwa dia adalah hibrid. Harus dikatakan bahwa penampilan hibrid hampir semuanya bagus. Shen Yan. Begitu dia mendekat, pria itu duduk di seberang Shen Yan. Dia duduk dengan posisi yang tidak terlalu baik. Dia meletakkan kakinya di sandaran kursi dengan satu tangan. Wei Yai lebih cantik dari fotonya. Aku dengar kamu pernah menjadi Nyonya Huo, dan aku setuju untuk kencan buta denganmu karena aku menyukainya. Petik 2. Dengan aksen yang kuat, dia merasa bahwa orang asing berbicara dalam bahasa Mandarin, yang terdengar sangat canggung. Apakah ini laki-laki Puxin? Seperti orang gila. Yan Jinyi berusaha keras untuk tidak saling berhadapan. Dia duduk di samping Shen Yan seperti boneka porselen yang indah. Tuan Jia, jika Anda keberatan dengan perceraian saya, Anda bisa menolak kencan buta ini. Shen Yan selalu terlihat bermartabat dan anggun. Dia duduk tegak, wajahnya tersenyum dan suaranya lembut. Begitu melihatnya, dia tahu bahwa dia adalah gadis yang baik. Yan Jinyi merasa bosan. Dia diam-diam mengambil foto dengan ponselnya. Siapa sangka, begitu dia menekan tombol untuk syuting, Tuan Jia tiba-tiba menekan nada tinggi dan berkata dengan tidak senang. Tolong panggil aku Grim. Jia hanya milik ayahku dengan nama keluarga nasional saja. Apakah dia pikir dia hibrid dan dia merasa superior? Tuan Grim, bukankah wajar jika kamu mengikuti nama belakang ayahmu? Mendengar ini, Grim tampak jijik. Siapa yang peduli? Sepertinya ada yang salah dengan keluarga kakek Shen. Meski agak rumit, saya Grim masih bisa membantu. Terima kasih. Petik 2. Kali ini, Grim mengalihkan pandangannya ke wajah Shen Yan lagi. Nona Shen terlihat bagus, tapi sayangnya aku tidak suka hitam dan lurus. Sore ini, aku akan membawamu untuk mewarnai rambutmu. Bagaimana dengan gulungan ombak berwarna emas? Mungkin Nona Shen bisa mencoba memakai hitomi, dan pirang adalah yang paling disukai pria. Aku akan ke persen tanda pagar Akeong. Yan Jinyi telah mengumpat berkali-kali di dalam hatinya. Apakah nenek tidak menganggapku ada? Aku masih duduk di sini. Bukankah dana keluarga Shen untuk sementara tidak dapat beroperasi? Bagi Wu Erdok, ini adalah hal yang mudah. Mengapa Yan harus kencan buta dengan orang gila ini? Yan Jinyi menarik napas dalam-dalam dan akhirnya berkata, Tuan Green, ini dengan negara, ini Asia. Kami orang Asia suka rambut hitam dan mata hitam. Anda orang asing tidak memiliki visi yang sama dengan kami, oke. Green sudah lama memperhatikan Yan Jinyi. Ia sangat cantik, tapi ia terlihat seperti orang biasa. Ya, dia terlalu malas. 863 Aku sedang emosi. Nona Shen, apakah ini temanmu? Kalian dengan bukankah orang Tionghoa begitu tidak sopan, tidak tahu apakah orang lain tidak boleh menyela? Aku marah. Mereka semua mengatakan bahwa jika Anda melihat teman internasional, Anda harus bersikap sopan dan menunjukkan gaya negara besar, tetapi apakah ini teman internasional yang kasar? Paling-paling varietas hibrida begitu sombong dan arogan. Kau pikir kau cocok dengan hibrid? Meskipun bermartabat seperti Shen Yan juga sedikit marah. Dia masih memiliki senyum di wajahnya, tetapi senyum itu lebih dingin dengan kualitas orang Tionghoa baik atau buruk. Kita sendiri tahu bahwa hari ini adalah alasan orang tua datang untuk kencan buta. Jika Anda tidak puas dengan pernikahan ini, kita bisa mengucapkan selamat tinggal dengan damai. Green sendiri sebenarnya tidak sehebat itu. Kakak iparnya yang memiliki cara untuk membunuh semua orang di langit. Namun, kakak iparnya adalah orang asing, dan industri pergaulannya juga ada di luar negeri. Keluarga Shen sangat ingin mengatur perjodohannya kali ini, juga karena sejumlah barang penting telah disita di luar negeri dan hanya dapat menggunakan kekuatan saudara ipar Green untuk menengahi masalah ini. Saya tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan menjadi korban keluarganya.
Wanita yang menikah 2 kali tentu saja tidak akan diterima oleh bangsawan kaya ini, tetapi dia berbeda. Dia pernah menjadi Nyonya Huo. Keluarga Huo adalah simbol status Senjing. Apa maksud Nona Sen? Apa kamu yakin ingin menyinggung perasaanku demi wanita yang tidak terkenal ini? Ketika Sen Yangan hendak berbicara, tiba-tiba Yan Yinyi menyela. Aku hanya bertarung di meja. Oh, aku mengenal Nona Sen. Aku penggemarnya. Jika aku melakukan sesuatu yang buruk, Tuan Ge tidak akan menyalahkan Nona Sen. Petik 2. Grim marah. Itu Grim. Kau tidak bisa bahasa Inggris. Aku belum pernah melihat wanita yang tidak tahu malu sepertimu. Wajahnya cantik. Grim sangat pemarah dan langsung menjatuhkan meja dan pergi. Jinyi, maafkan aku. Aku juga tidak tahu dia orang seperti itu. Petik 2. Sen Yan dengan cepat meminta maaf. Yan, kenapa kamu tidak memperhatikan varietas bibrida yang bahkan tidak dikenali leluhurmu ini? Kembalilah dulu, aku akan pergi melihatnya jika Tuan Huo mengalami sedikit masalah. Petik 2. Baru saja Huo Zixing mengirim pesan yang mengatakan bahwa jutaan masalah mendesak perlu meminta bantuan darinya. Sekarang tangannya terasa gatal. Yan Jingyi melirik ke arah tempat parkir. Ia lalu mengangkat ranselnya ke bahu dan bangkit. Aku pergi dulu, Yuyan. Aku mencintaimu. Green belum pergi jauh, dan sekarang sedang berdiri di dinding yang dicat dengan grafiti di samping tempat parkir untuk merokok. Yan Jingyi berjalan perlahan dengan senyum manis di wajahnya. Begitu melihat Yan Jingyi, Green langsung menunjukkan ekspresi jijik. Petik 2. Kenapa kamu lagi? Kamu ingin mengatakan kamu jatuh cinta padaku. Jangan berharap, kamu tidak berguna selain wajah ini. Setidaknya aku masih punya wajah, apa yang kamu punya? Tidak bisa berkata-kata, malu untuk kabur dengan siapa yang memberimu keberanian. Yan Jingyi berbicara dengan cepat, tapi Green tidak bisa sepenuhnya mengerti. Tapi kata, anjing, itu terdengar jelas. Kamu memarahiku. Anjing, memakimu anjing, bahkan lebih baik daripada anjing. Apakah Yan bisa menikahimu? Huo Chengyu tidak tahu di mana dia lebih baik darimu. Apakah dia tidak senang menikah lagi dengan Huo Chengyu? Wajah Green sangat tampan. Yan Jingyi tampak sangat mungil di depannya. Ia tiba-tiba menatap Yan Jingyi dengan ganas dan mengancam dengan bahasa Mandarin yang tidak fasih. Jangan kira ini dengan saya tidak berani melakukan apapun dengan Anda di negara ini. Ini masih wilayah saya. 864 orang yang menindasku. Kenapa kamu memukulku? Ekspresinya sangat buruk, dan Green benar-benar mengangkat tangannya. Kali ini Yan Jingyi tidak berbicara omong kosong dengannya dan berteriak. Dasar mesum, beraninya kamu menggoda ibu di kota harmonis Senjing. Setelah berbicara, dia mengepalkan tangannya dan mulai meninju dan menendangnya. Ini adalah jalan yang ramai di Senjing, dan pergerakan di sini menarik banyak orang dalam sekejap. Aku masih seorang aktris, kamu berani seperti ini. Jika kamu menjadi gadisnya, bukankah itu lebih keterlaluan? Green benar-benar bingung. Setelah sekian lama, dia baru tersadar. Petik 2. Kalian dengan apakah negara ini semua pelacur? Kalimat ini membuat marah semua orang di sekitarnya. Aku pikir wajahnya seharusnya memiliki keturunan dari negara kita. Kenapa dia tidak mengakuinya? Di mana kecil itu berani memarahi keindahan negara kita, saudari ini kamu memukulinya. Kak Jin sangat kuat sehingga orang tuanya tidak bisa mengenalinya. Yan Jingyi berbelas kasih kali ini, agar hewan ini tidak menyebarkan rumor dengan wanita di negara ini sama beringas dengannya. Dengan Guo ke Yu Minglei, Si Nazong Xiao Sue Seng Jiang Le Do Hui Jue Deni Xiao Xiang Wo De Debu, Sabi Wan Yi Ergun Hui Zi Ji De Guo Ji Aku Baju Zi Dao Zai Zi Li Diu Ren Xian Yan. Yan Jingyi mengatakan banyak hal seperti kacang terbalik. Ia mendapati bahwa Green hanya menatap dirinya dengan tatapan kosong. Orang baik melupakan bahasa Mandarin yang buruk dan membuang begitu banyak air liur. Wei Yai merasa marah, mengangkat jari tengahnya ke arahnya dan mempertahankan gerakannya selama beberapa detik sebelum berbalik. Ah, nyaman. Huo Zixing sedang bermain di lapangan golf bersama sekelompok teman. Yan Jingyi pernah pergi ke tempat itu sekali dan pergi bersama Huo Zixen. Saat itu, masih banyak istri bos besar yang tidak bersenang-senang. Kali ini berbeda, hampir semua orang di sana. Yang penting, jika ada orang yang menindasnya, dia bisa mengeluarkan semua amarah yang dia terima pada Green. Tanpa diduga, Zhao Xinchen yang sudah lama bekerja di sana juga menyambutnya di pintu. Begitu dia melihat Yan Jingyi, Zhao Xinchen segera membungkuk hormat,
saudari Jin ada di sini. Saudari Jin, Huo Zixing masih di dalam, terjerat oleh sekelompok orang asing. Petik 2. Asing. Apakah Anda pernah menjalin hubungan dengan orang asing akhir-akhir ini? Dia melemparkan tas itu ke arah Zhao Xinchen, tunjukkan jalannya. Petik 2. Di halaman terbuka, sekelompok orang terlihat dari kejauhan, dan ada banyak staf yang gemetar di sekitarnya. Huo Zixing mengenakan pakaian yang sangat lembab dan keluar hari ini. Ia bisa mengenalinya sekilas. Ia terlihat seperti remaja yang bermasalah dan sangat mencolok di kerumunan. Kebetulan Huo Zixing juga menyadari Yan Jingyi. Wajahnya langsung tersenyum bangga. Kakak ipar keduaku ada di sini. Kalian tunggu saja kesialan kalian. Setelah mengatakan itu, dia bergegas ke Yan Jingyi, kakak ipar kedua. Ada beberapa orang asing yang bertarung dengan kami untuk wilayah. Mengetahui bahwa saya Hu Jia Sanxiao, mereka tidak menganggap saya serius. Yang penting mereka bahkan tidak memberikan wajah Bai Moliang. Petik 2. Ya, Bai Moliang juga ada. Yan Jingyi sedikit terkejut sekarang. Bai Moliang dan Huo Zixing tidak sejalan. Mereka tidak mungkin bisa bermain bersama. Katanya, Bai Moliang hanya memiliki hubungan yang lebih baik dengan Huo Zixing dan Huo Chengyu. Kamu diintimidasi oleh sekelompok orang asing di negaramu. Huo Zixing sedikit mengernyit saat melihat tatapan dingin Yan Jingyi. Mereka sangat tampan sehingga mereka mendengarkan bahasa yang berbeda dari negara kita. Yan Jingyi mendorong Huo Zixing ke samping dan melangkah maju. Petik 2. Apa kalian yang menindasku? 865 kita semua adalah keturunan naga. Nama besar Nyonya Muda Huo telah menyebar di kalangan keluarga kaya, terutama setelah terungkap bahwa dia adalah aktris populer Yan Jingyi. Pria ini sangat kuat dan berani mengutuk orang lain, tapi semua orang yang pernah menyentuhnya tahu. Teman-teman yang dibawa oleh Huo Zixing langsung melihat ke beberapa orang asing dengan tatapan Schadenfreude. Ketika Bai Moliang melihat Huo Zixing berselisih dengan orang-orang ini, ia tidak ingin mengabaikannya. Namun, ada beberapa orang tua di kelompok itu yang bekerja di satu tempat dengannya. Mereka memiliki hak suara untuk pemilihan direktur. Bagaimana bisa mereka tahu bahwa kelompok orang asing ini bahkan tidak menganggapnya? Saat memikirkan bagaimana menjatuhkan sanksi kepada orang-orang ini secara hukum, Yan Jingyi datang. Seperti biasa, dia sangat arogan. Nona yang seharusnya tidak memiliki tingkat budaya yang cukup. Apa dia yakin bisa mengerti apa yang mereka katakan? Yan Jingyi bahkan tidak mau memberinya hadiah. Petik 2. Tanyakan dulu apakah mereka mengerti apa yang aku katakan. Sekelompok orang asing datang ke wilayah saya dan mengharapkan saya untuk berbicara bahasa mereka. Bai Moliang menyumbat tenggorokannya dengan satu tarikan napas. Wanita ini benar-benar mampu membangkitkan kemarahannya. Lupakan saja, dia juga ingin memberi pelajaran kepada orang-orang ini. Ada seorang wanita muda dan cantik di sebelahnya yang seharusnya menjadi penerjemah yang diundang oleh kelompok orang asing ini, dan ketika dia melihat kata-kata Yan Jingyi utuh, beberapa orang segera mulai mengancam. Kakak ipar kedua hanya bisa menggunakan kekuatan yang berbeda dari ayam lemah yang kamu pukul sebelumnya. Petik 2. Karena takut Yan Jingyi tidak akan bisa menghadapinya, Huo Zixing buru-buru mengingatkan dengan suara rendah. Orang-orang ini sepertinya tidak tahu banyak tentang keluarga Huo dan keluarga Bai. Petik 2. Minggir, sekelompok bos besar sebenarnya sedang diganggu oleh orang asing ini di tanah mereka sendiri, apakah kamu tidak malu? Zhao Xinchen, Huo Zixing, terbiasa dimarahi, dan yang lainnya bersiap untuk berbicara jika merasa sedikit tidak puas. Bai Moliang telah lebih dulu mencari mati. Nona Yan, tolong jaga sikapmu. Pendidikan yang kami terima sejak kecil adalah menjaga sopan santun dan berbeda darimu. Petik 2. Astaga, dia marah sekali. Apakah kedua kakak beradik Bai ini dikirim oleh monyet untuk membuat perbandingan? Sejak kecil, aku dididik oleh orang yang menindasku. Bahkan dia harus membuka celananya. Petik 2. Yan Jingyi langsung melakukannya tanpa basa-basi. Semua orang hanya merasa ada orang yang melintas di depan mereka, kemudian ada suara tulang yang salah. Dalam sekejap mata, beberapa pria asing kekar itu meratap dan berlutut di tanah. Yan Jingyi merapikan rambutnya yang patah. Dia kehilangan kartu bank dengan sangat rapi. Orang China bukanlah orang yang sakit, kita semua adalah keturunan naga. Seni bela diri bagus. Hanya kalian babi berkulit putih yang berani melawan kami hanya rendah hati. Huo Zixing mengedipkan matanya dan mengacungkan jempol dalam diam. Kakak ipar kedua memang kuat.
Kamu, cepat sampaikan kata-kataku kepada mereka. Yan Jini menunjuk ke penerjemah itu dan melanjutkan. Sekarang, aku ingin meminta maaf kepada semua orang di tempat kejadian. Ini adalah tuan muda ketiga keluarga Huo. Ini adalah pewaris keluarga Bai yang akan menjadi anggota Dewan Senjing. Mengapa kalian pikir mereka mudah ditindas? Bai Murliang berdiri di samping Yan Jini dan menatapnya dengan saksama. Mengapa tiba-tiba dia merasa gadis biadab ini juga sangat manis? Yan Jini masih berbicara tanpa henti sambil berkaca pinggang. Dia tidak bisa mengikutinya dan terus menyeka keringatnya. Jika bukan untuk mendapatkan uang sekolah, dia tidak akan mengambil pekerjaan paruh waktu yang sulit. Nyonya muda kedua, marah pada orang asing. Selanjutnya bab 866 Huo Qingyuan, hadiah yang aku berikan kepadamu.